Selamat malam, shalom semuanya. Apa kabar teman-teman semua malam ini? Shalom. Shalom. Terima kasih. Gimana kabarnya semua nih? Api-api wae toh? Oh, mantep. Sehat semua ya. Ini hujan lagi turun rintik-rintik ya. Enak ini buat bobok ya teman-teman ya. Ya, semoga malam ini kita belajar barengnya, enggak ngantuk ya, walaupun cuaca sangat mendukung untuk kita bobok ya. Oke. Nah, jadi teman-teman sekalian, malam ini kita akan bahas berkaitan dengan MBTI ya. Ini merupakan tipe kepribadian ya. Nanti kita akan belajar bareng dan kita coba melihat diri sendiri dulu sebagai orang tua, kecenderungan kita nih kepribadian yang mana nih ya. Karena dengan kita bisa mengenal diri kita, menerima diri kita, maka kita bisa mengembangkan diri kita tentunya sebagai orang tua di dalam mendampingi putra-putri kita yang merupakan anugerah Tuhan ya dalam hidup rumah tangga. Nah, jadi malam ini kita akan belajar bareng melihat kepribadian kita. Nah, sebagai orang tua. Dan tentunya juga kita melihat kecenderungan kepribadian putra-putri kita ya. Dengan demikian kita bisa mendampingi dengan lebih tepat dan juga kita bisa menolong anak-anak kita, juga tentunya menolong diri kita sendiri ya sebagai orang tua. Oke. Nah, jadi sebelum kita akan masuk di dalam parent support classes pada malam hari ini, yang mana malam ini dalam bentuk webinar ya. Jadi nanti ada 22 teman kita yang akan bergabung. Kita akan membahas berkaitan dengan MBTI yang akan dibawakan oleh Bapak Andi Supriyo. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama mohon pertolongan Tuhan di dalam acara PSC kita malam ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, puji syukur kepada Tuhan, diizinkan kami boleh bersama bertemu kembali di ruang Zoom ini, dan kami bersyukur dalam parent support classes pada malam hari ini, kami boleh belajar berkaitan dengan MBTI parenting. Tuhan tolong kami sebagai orang tua, dan juga tolong anak-anak kami. Lindungi kami semua dan berkatilah kami. Ya Tuhan, terima kasih, berkati, urapi, dan beri hikmat kepada Bapak Andi Supriyo yang menjadi narasumber kami pada malam ini. Dan mohon Tuhan juga tolong kami semua, juga untuk sarana prasarana yang digunakan, mohon Tuhan tolong sehingga semua boleh berjalan dengan baik dan lancar. Terpuji mulia namamu ya Bapa, inilah seru doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik, mari kita bersama-sama mulai kelas kita pada malam hari ini yang akan dibawakan oleh Bapak Andi Supriyo. Berikut adalah profil dari Bapak Andi Supriyo. Profil Bapak Andi Supriyo. Bapak Andi Supriyo merupakan pimpinan Gentle Gus Malang. Bapak Andi berkuliah di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan lulus pada tahun 1998. Beliau mendirikan sekolah Kiriakon Malang pada tahun 2006 dan berubah menjadi Gentle Gus pada tahun 2010. Beliau telah mengikuti kursus pendidikan Coursera antara lain pendidikan anak ADHD, cara stimulasi otak anak usia dini,
pendidikan anak berkebutuhan khusus dan milenial parenting. Demikianlah profil Bapak Andi Supriyo. Terima kasih. Sekarang kita akan di kelas kita. Kalian bisa menyiapkan nih alat tulis, mungkin ada yang mau dicatat-catat, atau mungkin yang nanti mau ditanyakan, atau mau sharing juga boleh ya. Nanti kita bersama-sama akan masuk di dalam sesi yang kedua, yaitu tanya jawab. Dan pada sesi yang pertama ini kita akan masuk dalam pemaparan materi berkaitan dengan MBTI Parenting yang akan disampaikan oleh Bapak Andi Supriyo. Waktu dan tempat kami berikan. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Bu Wiling. Selamat malam semua. Malam Pak. Ya, pertama-tama salam kenal dulu ya. Mungkin ada yang baru pertama kali bertemu. Malam ini kita akan membahas mengenai MBTI Parenting. Materinya panjang, tapi sebenarnya nggak susah ya. Mungkin kalau diperhatikan nanti bisa sesuai dengan apa ekspektasinya. Sebelumnya saya ingin tahu dulu, mungkin ada yang sudah pernah ikut MBTI tes? Profil kepribadiannya? Silakan bisa ditulis di chat nanti ya. Saya akan mulai, sebentar saya share screen dulu. Kelihatan ya? Kelihatan Mbak, kelihatan Mbak. Oke. MBTI Parenting, sebenarnya MBTI sendiri itu adalah psikotes yang dirancang untuk mengetahui preferensi dasar kepribadian orang ya. Kalau selama ini kita mungkin kan tahunya sanguin, pragmatis, kolerik, melankolis, kemudian introvert, ekstrovert ya. Kalau MBTI ini lebih spesifik, jadi dijadikan 16 jenis kepribadian ya. Saya akan jelaskan dulu secara singkat. MBTI itu dikembangkan oleh Isabel Briggs Myers dan ibunya sekitar sejak tahun 1940 sampai 1960 di Amerika ya. Ini teori tipologinya Carl Gustav Jung, jadi bapak psikologi modern. Carl Gustav Jung itu menulis sebuah buku yang berjudul Psychological Type, terbitnya tahun 1921. Bukunya itu sangat berpengaruh dalam psikologi modern. Jung itu menunjukkan sebuah teorinya dia bahwa ada 4 fungsi psikologis utama yang dipakai manusia ya dalam menjalani kehidupan. 1 itu sensing, merasakan sensasi, itu perasaan, dan 4 itu pemikiran ya. 4 dimensi kecenderungan sifat dasar manusia ini diolah oleh Myers-Briggs, Isabel Briggs Myers tadi ya, sehingga menghasilkan 16 tipe kepribadian. Dimensi pertama adalah dimensi pemusatan perhatian ya. Introvert versus extrovert. Mungkin kalau ini sebagian dari kita sudah banyak yang tahu ya. Introvert itu adalah, nah ini, kita berenergi jika sendirian, cenderung menghindar dari pusat perhatian, cenderung berpikir lama sebelum menyampaikan ide-ide, jadi mikir dulu baru ngomong, kemudian sangat menghargai privasi, tidak mudah menyebarkan informasi pribadi, lebih banyak mendengarkan daripada berbicara, menyimpan antusias terhadap sesuatu untuk dirinya sendiri, merespon segala hal setelah berpikir, dan memiliki minat yang sedikit tapi mendalam. Ini adalah ciri-ciri orang introvert. Extrovert, ya kebalikannya. Jika bersama banyak orang, dia akan merasa berenergi. Kalau sendirian ya ngapain, mati gaya gitu ya.
suka menjadi pusat perhatian, cenderung think out loud, jadi langsung menyampaikan ide-ide, mudah dibaca orang lain ini maksudnya gini, kalau senang kelihatan banget, kalau sedih juga langsung kelihatan ya, orang ekstrovert. Mudah menyebarkan informasi pribadi, oh ya nanti mampir ya ke rumah saya di sini-sini, dan seterusnya. Iya, anak saya sekolah di sini, anaknya sekolah di mana? Nah, itu tipe-tipe ekstrovert. Lebih banyak berbicara daripada mendengarkan, berkomunikasi secara antusias, ya kelihatan banget kalau orang ekstrovert. Cenderung memiliki minat pada banyak hal tapi tidak mendalam. Jadi ini adalah ciri-ciri ekstrovert. Berikutnya dimensi kedua adalah memahami informasi dari luar. Sensing versus intuition ya. Sensing. Gimana sih orang yang sensing itu? Memahami informasi secara sensing. Lebih percaya dengan data, menggunakan indera untuk menangkap informasi ya. Jadi apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, apa yang dikecap, itu yang lebih dipercaya. Percaya dengan sesuatu yang pasti dan konkret, suka dengan ide baru, hanya apabila memiliki aplikasi praktis ya. Realistis, jadi nggak mikir yang aneh-aneh, nggak mikir di awang-awang, suka menggunakan dan mengasah keterampilan yang sudah ada atau sudah dibentuk. Misalnya begini, sudah bisa menyetir mobil, wah itu dia akan lebih suka menyetir mobil daripada mencoba hal lain. Kemudian misalnya sudah bisa menjahit, pasti akan lebih suka melakukan hal yang berhubungan menjahit daripada mencoba hal baru. Kemudian orang yang sensing itu biasanya spesifik dan rinci, menyajikan informasi secara bertahap, jadi urut ya, urut kalau bercerita, berorientasi pada masa sekarang. Jadi ceritanya itu hari ini, bukan bulan depan, bukan tahun depan, nggak diawang-awang. Ceritanya hari ini, besok, dan lusa. Pasti pernah ya ketemu teman yang ceritanya seperti itu. Jadi nggak cerita bulan depan apa enggak. Ceritanya besok atau nanti malam. Itu adalah ciri-ciri orang yang sensing. Berikutnya intuition, bedanya apa? Lebih menggunakan indera keenam. Indera keenam maksudnya begini, apa yang dia rasakan itu lebih dia percaya daripada yang dia lihat, dia dengar, dia kecap. Memiliki imajinasi, inspirasi, dan firasat yang kuat. Percaya pada inspirasi dan dugaan. Ya, apa yang menjadi dugaan dia itu lebih dipercaya daripada fakta yang ada di depannya ya. Ini adalah ciri yang menggunakan intuisi. Suka ide dan konsep baru untuk kepentingan sendiri. Jadi kalau ada konsep-konsep baru, misalnya penemuan apa yang barusan ini, oh ya, penemuan robot yang sudah bisa bergerak layaknya manusia, itu bagi orang yang menggunakan intuisi itu adalah sesuatu yang sangat menarik bagi dia. Kalau bagi orang yang sensing itu nggak penting ya. Nggak ada hubungan robot yang bisa bergerak seperti manusia dengan dirinya, ya dia nggak akan peduli. Menghargai imajinasi dan inovasi, suka belajar kemampuan baru. Mudah bosan jika sudah mendalami satu kemampuannya. Ini bedanya yang tadi ya. Kalau yang tadi sensing bisa setir mobil, dia akan setir mobil terus, nggak akan mencoba yang lain. Kalau ini kebalikan intuition, sudah bisa setir mobil, dia akan coba yang lain. Misalnya apa, Segway, coba Segway atau naik sepeda atau apa, dia akan coba sesuatu yang baru. Cenderung menggunakan metafora dan analogi, jadi berandai-andai ya. Kalau orang bilang itu mungkin puistis. Menyajikan informasinya secara lompat-lompat, tidak berurutan. Jadi kalau mendengarkan orang sensing, mendengarkan orang intuition bicara, pasti pusing. Karena ceritanya nggak berurutan ya. Berorientasi pada masa depan, jadi ceritanya bulan depan, tahun depan, itu orang yang menggunakan intuition. Oke, itu bedanya ya.
Dimensi ketiga adalah menarik kesimpulan dan keputusan. Thinking versus feeling. Yang thinking gimana sih? Objektif, ini ada gambarnya ya. Gambarnya itu otak lebih besar daripada hati kalau yang thinking ya. Objektif dalam menganalisa suatu permasalahan. Logis, adil, serta menilai dari kelayakan. Satu hal itu dinilai layak atau enggak dulu ya. Melihat kekurangan dan cenderung kritis, terlihat tidak seperti tidak memiliki hati, tidak peka, serta tidak peduli. Percaya dengan feeling apabila hal tersebut logis. Jadi kalau enggak logis, feelingnya dikesampingkan. Dimotivasi oleh keinginan untuk berprestasi. Ini orang-orang yang thinking ya. Yang feeling kebalikannya, otaknya digambarkan lebih kecil daripada hatinya ya. Melihat ke depan, mempertimbangkan efek tindakan pada orang lain. Mementingkan empati dan harmonis, melihat pengecualian dalam satu aturan, menyenangkan orang lain, mudah untuk mengapresiasi, terlihat terlalu emosional, tidak logis dan lemah. Padahal enggak. Thinking dan feeling bukan masalah lemah atau kuat, tapi hanya masalah preferensi kepribadian. Percaya dengan feeling, ya perasaannya lebih dipercaya oleh dia, dimotivasi oleh keinginan untuk diapresiasi. Ini yang menggunakan feeling. Kemudian dimensi keempat dari Myers-Briggs Type Indicator adalah dimensi pola hidup. Judging versus perceiving. Judging itu gimana sih orangnya? Nah, ini orangnya terstruktur dan teratur. Merasa tenang setelah membuat keputusan. Jadi kalau setelah memutuskan suatu hal, dia lega, aduh selesai udah. Memiliki etos kerja, yaitu prinsipnya kerja dulu, bermain kemudian. Jadi pekerjaannya diselesaikan dulu ya, setelah itu baru main. Menetapkan tujuan, yaitu upaya mencapai suatu dengan tepat waktu. Lebih suka mengetahui apa yang sedang dihadapi. Jadi kalau besok mau ada apa, itu orang yang judging itu lebih baik dia tahu sekarang. Daripada menebak-nebak, orang judging nggak suka itu ya. Berorientasi pada hasil. Hasilnya gimana? Terbukti nggak? Mendapatkan kepuasan setelah menyelesaikan tugas. Aduh, tugasnya selesai nih. Melihat waktu sebagai suatu hal yang terbatas. Jadi orang judging itu punya time frame yang jelas. Melakukan A, B, C, D itu jelas. Karena bagi mereka waktu itu nggak bisa kembali. Itu orang yang judging. Ya. Perbedaannya dengan perceiving sekarang. Orangnya fleksibel, perceiving ya. Memiliki pilihan hidup yang terbuka, mau A, mau B, mau C boleh, nggak perlu terlalu kaku kalau yang perceiving. Play ethic, jadi berprinsipnya begini, menikmati sekarang dulu, main-main dulu, setelah itu baru pekerjaan. Yang penting play fun first ya. Kemudian mengubah tujuan saat informasi baru tersedia. Jadi kalau ada hal baru masuk di dalam pekerjaannya dia akan bisa mengubah gaya pekerjaan maupun tujuan pekerjaannya. Suka beradaptasi terhadap situasi yang baru. Jadi kalau ketemu orang-orang baru, gaya kerja baru, goal baru tuh orang yang perceiving santai aja ya. Berorientasi pada proses, yaitu bagaimana suatu tugas diselesaikan. Mendapat kepuasan dari memulai suatu hal. Jadi kalau memulai sesuatu itu dia pasti lebih senang. Waduh, ada yang baru nih, nggak bosen. Melihat waktu sebagai hal yang dapat diperbaharui. Jadi kalau tadi judging itu menganggap waktu nggak bisa kembali, kalau perceiving kebalikannya, dia merasa, lah besok kan masih ada. Besok masih bisa, waktunya sama aja kan, 24 jam. Itu orang yang perceiving. Ya. Jadi ini adalah 4 dimensi utama dari MBTI. Yang kombinasikan nanti akan menjadi 16 tipe kepribadian MBTI ya. Jangan pusing dulu ya, tulisannya kecil-kecil soalnya harus memuat 16. Nanti saya akan jelaskan di belakang ya.
Kita mulai dari yang pertama. Oke. ESTJ. Supaya mudah, tidak disebut ESTJ, tapi ada julukannya ya. Di eksekutif bahasa Inggrisnya, saya terjemahkan jadi bahasa Indonesia sang eksekutif. Supaya nggak usah ngapali ESTJ, pusing ya. Kan lebih gampang sang eksekutif. Wah, enak ini eksekutif. Eksekutif itu tipe orangnya bagaimana? Administrator yang handal, bagus dalam menangani tugas dan juga manusia. Ya. Kalau Anda lihat gambar di bawah, kalau kelihatan, eksekutif itu kerjaannya ya memang sebagai eksekutor, orang yang melakukan. Jadi gambarnya kelihatan, kalau yang kelihatan dia lagi memimpin sebuah rapat, dialah yang pemimpin. Jadi sang eksekutif itu kalau orang Indonesia ngomong pemimpinnya ya ini ya, eksekutif ini. Berikutnya, the commander, sang komandan. Berani, punya imajinasi tinggi, dan selalu menemukan cara mencapai sesuatu. Ya namanya komandan ya, pasti punya keberanian yang tinggi. Berikutnya, nah ini sang konsultan, the consul. Orangnya penyayang, orangnya sosial, orangnya populer, dan selalu berusaha menyenangkan orang lain. Jadi kalau Anda lihat gambar yang di bawah itu, yang kira-kira yang sang konsultan yang mana ya? Yang di tengah, ya. Sang konsultan itu yang di tengah. Bukan yang lagi didekati anjing, bukan ya. Yang di tengah itu sang konsultan, ya. Ini lanjutkan. Berikutnya, the protagonist, sang protagonis. Pemimpin yang karismatik dan menginspirasi, kata-katanya selalu didengarkan ya. Kalau di gambar itu yang berdiri di atas batu ya, yang bawa pedang itu. Mungkin kita dulu pernah punya teman ya yang seperti ini ya. Ngomong apapun teman-temannya dengerin. Padahal kalau menurut saya itu omongannya banyak nggak masuk akal. Tapi karena mungkin kepribadiannya adalah tipe protagonis, jadi semua terpengaruh ya. Berikutnya, the entrepreneur, sang entrepreneur, cerdas, energetik, tidak takut mengambil resiko. Kalau di gambar itu adalah yang pakai kacamata hitam. Itu adalah sang entrepreneur. Orangnya energetik. Kalau istilah iklan rokok itu nggak ada lu, nggak rame ya ini. Sang entrepreneur ini ya. Berikutnya, sang debater. Pemikir, punya rasa ingin tahu yang besar dan tidak pernah mundur menghadapi tantangan. Di gambar yang di bawah itu empat-empatnya adalah sang debater. Pemikir, rasa ingin tahunya besar dan tidak pernah mundur menghadapi tantangan. Ya. Berikutnya, sang penghibur. Spontan dan antusias, hidup tidak pernah membosankan bila ada dia. Ini juga ya, nggak ada lu nggak rame ya ini lah. Sang penghibur. Yang pakai kacamata diangkat di atas rambut itu adalah sang penghibur di gambar itu ya. Berikutnya, sang juru kampanye, the campaigner, antusias, kreatif dan berjiwa sosial. Selalu menemukan alasan untuk tersenyum ya. Ini kalau orang Jawa bilang itu selalu bilang untung ya, ada untungnya terus nih sang juru kampanye. Situasi apapun mesti untung masih gini ya ini sang juru kampanye. Orangnya antusias, kreatif dan berjiwa sosial. Kalau di gambar ya, itu yang pakai kacamata, itu adalah sang juru kampanye. Berikutnya, the mediator, sang mediator. Puitis baik hati dan tidak egois, selalu bersedia menolong. Kalau di gambar di tengah ya, berusaha mendamaikan dua temannya yang bertengkar. Sang mediator.
Berikutnya, sang petualang, the explorer. Artis yang fleksibel dan menawan, selalu siap mengalami sesuatu yang baru. Ini jiwa seninya biasanya besar ini ya, kalau yang masuk ke kategori kepribadian ini. Berikutnya, sang logis, the logic. Pencipta dan sangat inovatif, selalu haus akan pengetahuan baru. Orang-orang yang punya rasa ingin tahu besar itu belum pasti peneliti atau penemu ya. Kadang kita kan terbatas tuh, berarti kalau sang logis ini hanya peneliti atau penemu, enggak seperti itu. Tipe kepribadian sang logis itu bisa di bidang apapun. Oke. Berikutnya sang ahli alat, the virtuoso. Pelaku eksperimen yang berani dan ahli mengoperasikan segala macam alat. Saya dulu pernah punya teman yang seperti ini ya. Pinter banget, perbaiki apa aja bisa. Mulai dari rice cooker, sepeda motor, ganti oli, itu bisa semua dia. Berikutnya, sang penasehat. Pendiam namun sangat menginspirasi dan seorang idealis yang tidak pernah lelah. Gambarnya di sini kakek tua ya, tapi bukan berarti orangnya terbatas kakek tua ya, bukan berarti seperti itu hanya ilustrasi saja. Mungkin juga bisa perempuan muda, ini kan hanya tipe kepribadian. Bukan berarti yang sang penasihat itu orangnya mesti kakek dan tua ya, nggak ada hubungannya ya. Berikutnya, sang pembela, the defender. Pelindung yang hangat dan berdedikasi, selalu siap membela mereka yang dia cintai ya. Gambarnya di situ dia lagi membungkus hadiah untuk anak-anak. Kalau mungkin nggak kelihatan karena di HP kecil ya, saya jelaskan ini. Dia lagi membungkus hadiah untuk anak-anak. Berikutnya, sang ahli logistik, the logistik. Praktis dan berdasarkan fakta serta selalu bisa diandalkan. Ini paling mantap ini ya. Kalau dibuat sebagai rekan kerja atau teman, ataupun kalau dulu di sekolah, misalnya mengerjakan tugas kelompok, ini yang selalu bisa diandalkan. Kalau tugas kelompok kan biasanya lempar-lemparan. Kalau satu kelompok sama sang ahli logistik enak udah. Selalu bisa diandalkan ya. Terakhir, di arsitek, sang arsitek, pemikir strategis dan imajinatif dengan rencana untuk segala hal. Apapun situasinya, minumnya teh botol. Ya ini ya. Ini adalah sang arsitek. Situasi seperti apapun dia punya solusi. Jadi misalnya ada 8 kemungkinan yang dihadapi, dia punya 8 solusi. Jadi kalau ketemu arsitek ini adalah tempat yang baik untuk minta saran ya. Oke. Dari 16 tipe kepribadian, masing-masing kepribadian punya 2 varian yang disebut asertif, satunya turbulen. Asertif itu apa sih? Asertif itu cenderung tenang, rileks, dan bebas dari kekhawatiran. Lebih konten, kalau istilah bahasa Inggrisnya konten. Tipe kepribadian turbulen lebih perfeksionis, khawatir apakah mereka mampu, dan bagaimana orang lain memandang mereka. Jadi kalau misalnya tadi ada sang entrepreneur, itu ada 2, satunya sang entrepreneur asertif, satunya sang entrepreneur turbulen. Kalau Anda nanti mengambil tes MBTI, belakangnya biasanya ada tulisannya. Misalnya ESTJ-A atau ESTJ-T. Kalau Anda A, berarti Anda orangnya cenderung rileks, tenang, nggak peduli orang lain ngomong apa juga nggak ngefek gitu ya. Kalau yang turbulen itu cenderung khawatir, perfeksionis itu udah bener nggak? Ini bahkan untuk tipe-tipe misalnya seperti tadi sang penghibur ya. Kalau tipe kepribadiannya turbulen itu jauh lebih khawatir daripada yang asertif. Padahal kepribadian sang penghibur itu sudah santai ya. Tapi masih ada yang turbulen. Karena memang kepribadian manusia seperti itu ya.
Nah, ini sekarang kita masuk ke MBTI parenting. Bagaimana penilaian tipe kepribadian MBTI membantu orang tua dalam menjalankan pola pengasuhan anak. Di depan, sebelum kita masuk MBTI parenting, perlu saya jelaskan. Dari 16 tipe kepribadian, itu tidak ada yang paling baik maupun paling jelek dalam pola pengasuhan anak. Jangan berpikir kalau misalnya sang komandan tadi ya, waduh, kalau punya orang tua seperti itu repot ini ya. Anaknya disuruh-suruh, diperintah-perintah, anaknya kan stres. Tidak seperti itu. Atau sebaliknya, misalnya orang tuanya kepribadiannya sang pembela, the defender. Wah, ini cocok ini. Akan selalu bersedia membela mereka yang dia cintai. Wah, jadi anaknya enak ini berarti. Tidak seperti itu ya. Tipe kepribadian orang tua itu akan dilihat cocok juga tidak dengan tipe kepribadian anak. Jadi misalnya gini, orang tuanya kebetulan sang defender, sang pembela. Wah, kan selalu membela anak-anak yang orang yang dia cintai, termasuk anak-anaknya dia pasti ya. Tapi kalau kena kepribadian sang debater sebagai anaknya, belum mesti cocok loh ya. Yang satu berusaha membela, yang selalu berusaha mendebat. Jadi dari 16 tipe kepribadian itu sebenarnya tidak ada yang paling baik ataupun paling jelek untuk menjadi seorang orang tua. Enggak ada. Jadi ini akan kita lihat ya bagaimana masing-masing punya kelemahan. Jadi menunjukkan kelebihan Anda sebagai orang tua dalam pola pengasuhan, memberikan saran bagaimana membuat suasana rumah yang kondusif untuk pola pengasuhan yang lebih baik. Pola komunikasi orang tua anak yang lebih berkualitas. Memberikan motivasi untuk hubungan keluarga yang lebih dekat. Karena mungkin dari 16 tipe kepribadian itu tidak semuanya cocok. Ya. Kalau Anda perhatikan tadi ya, ada 4 warna di gambar yang saya pakai. Dan itu adalah warna yang dipakai oleh MBTI sendiri. Warnanya adalah ungu, biru, hijau, dan kuning. Kalau Anda lihat di gambar-gambar tadi itu warnanya seperti itu ya. Yang ungu itu adalah golongan analis. Suka menganalisa. Yang kuning itu explorer, para petualang. Oke? Yang hijau itu adalah diplomat. Dan terakhir yang biru adalah golongan penjaga. The Sentinel bahasa Inggrisnya ya. Kalau bahasa Indonesianya penjaga. Saya kembalikan ke atas sebentar ya supaya gambar-gambarnya. Sang arsitek itu warnanya ungu, berarti masuk golongan analis. Oke. Sang ahli logistik warnanya biru, berarti masuk golongan penjaga. Defender juga ya, sang pembela, masuk golongan penjaga. Sang penasehat masuk golongan diplomat karena warnanya hijau. Sang ahli alat masuk golongan explorer karena warnanya kuning. Para petualang. Kalau warnanya sama, biasanya cocok. Warnanya sama biasanya cocok. Jadi kalau kebetulan Anda dan Anda warnanya sama, misalnya gini, Anda orangnya sang logik, ya. Kemudian anak Anda tipenya arsitek, di arsitek sama warnanya ungu. Itu adalah golongan analis. Itu bakal cocok udah. Cara berpikirnya juga mirip-mirip. Kalau yang seperti itu nggak masalah, pasti nggak masalah. Karena mirip. Anda berharap Anda sang logis, anak Anda sang logis ya, itu nggak mungkin ya. Nggak ada orang tua yang bahkan 100% mirip anaknya, nggak ada. Pasti ada bedanya ya.
Ini juga sang petualang warnanya kuning, masuk golongan explorer, para petualang. Jadi kalau ayahnya sang penghibur, ya, anaknya sang petualang, cocok, sama-sama kuning, para petualang. Contoh, kalau hari Minggu, tahu-tahu jam 9 pagi, tanpa persiapan, tanpa apa, diajak, ayo main ke ini, air terjun, coba rondo yuk. Kalau anak Anda sang petualang, Anda sang penghibur, cocok udah, langsung berangkat. Oke Pak, berangkat. Gitu. Kalau anak Anda masuk golongan yang analis, ya, Anda sama petualang misalnya, anak Anda masuk golongan analis, pagi-pagi diajak, ayo berangkat yuk, berangkat ke cobanya. Yang anak Anda pasti nggak mau udah. Kok nggak bilang, kita belum siap. Mirip, biasanya nggak terlalu masalah ya, pola hubungan orang tua dan anak. Oke? Saya kembalikan ke slide yang tadi ya. Oke. Ini masing-masing kelemahan dari tipe kepribadian ya. Sang eksekutif itu pandangan hidupnya berorientasi pada tanggung jawab, keyakinan teguh bahwa gagasan seseorang itu melakukan apa yang bisa dilakukan berkontribusinya pada keluarga dan masyarakat. Jadi ini tipe-tipe orang yang model zaman dulu. Tahun 50-an itu cocok lah sang eksekutif ya. Kelemahannya di mana sih? Orangnya cenderung kaku biasanya. Jadi ketika anaknya remaja mulai besar, mulai memberontak ya, itu pasti udah sang eksekutif itu pasti udah gerah. Karena sang eksekutif itu berharap setiap orang mendengarkan mereka dan hubungannya dengan anak-anak pun nggak beda ya, harus didengerin. Juga senang lingkungan yang aman, stabil. Jadi dia itu merasa dihina gitu loh kalau ceritanya atau idenya atau apapun itu ditolak itu biasanya dia merasa terhina. Bahkan oleh anaknya sendiri. Jadi repotnya di situ ya kalau sang eksekutif. Berikutnya sang komandan. Sang komandan seperti yang saya ngomong tadi ya, selalu siap menghadapi tantangan dan akan menjalankan peran mereka sebagai orang tua dengan serius, penuh rasa tanggung jawab yang tinggi. Mereka juga selalu punya standar yang lebih tinggi dari kebanyakan orang dan melihat keberhasilan anak mereka sebagai cerminan keberhasilan mereka. Kan ada tuh yang seperti itu. Kalau anaknya sukses, anaknya juara, wah, siapa dulu dong bapaknya. Ini adalah tipe-tipe komandan ya. Kelemahannya di mana sih? Nah ini kelemahannya ketika toleransi emosional mereka berhadapan dengan anak-anak remaja. Sama seperti sang eksekutif tadi ya. Emosi mereka tuh kayak diaduk-aduk ketika menghadapi anak-anak kecil atau anak-anak remaja yang tidak mau mengungkapkan kebutuhan emosi mereka secara langsung. Maumu tuh apa sih loh? Namanya anak kecil kan susah ya mau mengungkapkan dia tuh mau apa sebenarnya. Remaja juga sama. Kita dulu pernah remaja ya, pasti susah lah mau mengungkapkan. Masa mau cerita langsung, Pak saya mau pacaran dengan anak tetangga gitu kan nggak mungkin gitu ya. Pasti langsung di veto. Nah seperti itu bagi tipe komandan itu adalah sebuah kelemahan. Kenapa kamu nggak mau cerita? Kalau sang komandan mesti maunya seperti itu ya. Oke, berikutnya sang konsultan. Sang konsultan itu biasanya orangnya hangat, kasih sayang, berdedikasi, ya, sensitif tapi tegas. Nah ini mampu menjalankan aturan dan otoritas tapi tidak tangan besi. Memiliki anak merupakan puncak dari tujuan hidup sang konsultan dan mereka menghargai setiap momennya. Gambarnya kalau terlalu kecil mungkin di HP ya saya jelaskan. Lagi menggendong anak dengan gembira,
Kemudian anak-anak yang lain juga bercerita pada dia dengan gembira. Jadi enak sebetulnya sang konsultan ya, punya orang tua sang konsultan. Kelemahannya apa? Kadang merasa tersisihkan ketika anak-anak menjadi remaja dan menjauh dari orang tua. Kadang ingin memperpanjang ketergantungan anak-anak kepada mereka selama mungkin. Mereka tuh merasa bahwa kalau anaknya menjauh itu mereka gagal. Padahal namanya remaja ingin mandiri ya wajar kan ya. Penting untuk diingat bagi sang konsultan bahwa ketika anak-anak sudah dewasa meninggalkan rumah, itu karena sang konsultan berhasil mempersiapkan anak-anak itu untuk fase kehidupan berikutnya. Bukan berarti Anda gagal ya. Sang konsultan seringkali merasa itu deh. Kalau anaknya menjauh, anaknya mandiri itu malah merasa gagal ya. Berikutnya sang protagonis. Protagonis akan memberikan semua kemampuan mereka untuk membesarkan anak-anak, termasuk kasih sayang, keterampilan, kepemimpinan juga. Sebagai orang tua, mereka akan berusaha keras membantu anak-anak mereka tumbuh menjadi yang terbaik, paling baik, dan paling mampu. Bagus kan? Ya, sang protagonis bagus ini. Tapi ada kelemahannya juga ya. Kadang-kadang harapan sang protagonis tampak berlebihan bagi anak mereka. Kenapa? Karena inginnya menjadi yang paling baik, paling mampu, paling hebat. Nggak semua anak bisa terbebani ekspektasi yang besar seperti itu ya. Anak-anak sang protagonis kadang merasa mereka perlu mendapatkan cinta orang tua mereka dengan memenuhi standar-standar mereka. Standar sang protagonis ini yang sepertinya sangat sulit dicapai. Dalam situasi ini, sang protagonis mungkin perlu meyakinkan anak-anak mereka bahwa mereka dicintai apa adanya, bukan karena apa yang mereka lakukan. Ya. Sebenarnya protagonis itu bukan ingin anaknya kalau nggak mencapai A terus nggak dicintai, enggak ya. Tapi mungkin anaknya itu salah persepsi karena merasa kalau saya nggak bisa memenuhi harapan papa atau mama, nanti papa mama nggak sayang lagi ya, seperti itulah dilema yang dihadapi oleh protagonis. Berikutnya sang entrepreneur. Mungkin hal terbaik bagi orang tua sang entrepreneur ya yang punya yang punya orang tua sang entrepreneur, mereka melihat anak-anak mereka sebagai anggota keluarga yang setara. Karena bahasa Inggrisnya itu egaliter ya. Nggak semua orang tua loh bisa seperti ini. Hanya sang entrepreneur doang yang seperti ini. Dia bisa melihat anak-anak mereka itu sebagai anggota keluarga yang setara. Jadi kalau mereka sebagai ayah atau ibu, tetap memperlakukan anak-anak mereka itu sebagai anggota keluarga yang setara. Pikirannya didengar, opininya didengar, ya enak kan? Mampu menangkap perubahan sekecil apapun dalam suasana hati dan kebiasaan orang lain. Jadi kalau anaknya tahu-tahu nggak doyan makan, sedih itu sangat kelemahan yang signifikan dalam pengasuhan anak sang entrepreneur adalah ikatan emosional. Orang yang punya kepribadian sang entrepreneur itu susah untuk emotional attachment. Jadi mereka melihat emotional attachment itu sebagai gangguan, cengeng lah, manja lah, itu seperti itulah. Jika mereka punya anak-anak yang sensitif, ini bisa menjadi sumber ketegangan. Sensitif tahu ya, mungkin mudah menangis, mudah mengekspresikan diri, itu bagi sang entrepreneur itu kayak ribet amat sih hidup lu gitu loh. Sang entrepreneur nggak cocok kalau punya anak seperti itu ya. Sang debater. Ini akan mengambil peran orang tua secara serius ya. Oke, ini namanya juga sang debater. Dan satu-satunya dari 16 tipe yang bisa menggunakan pengaruh anak untuk mengubah diri mereka sendiri hanya sang debater.
Jadi kalau salah ya, sang debater itu akan berusaha mengubah dirinya. Meskipun yang ngomong tuh anaknya. Yang lain biasanya nggak mau ya, kan siapa kamu masih kecil juga. Nah, sang debater ini baiknya itu ya. Tapi kesulitannya karena anak mereka tumbuh remaja dan mulai berusaha menunjukkan, mengembangkan ekspresi emosional mereka, ini sang debater biasanya mulai jengkel ya. Sang debater kan biasa berdebat dengan siapapun tentang hal apapun, biasanya menang sih. Cuman kalau berhadapan dengan anak-anaknya sendiri, rasanya ledakan emosionalnya terlalu kuat ya. Mereka biasanya udah nggak kuat nih, anak-anaknya bantah terus, pasti curhat ke orang lain. Anak-anak saya bantah terus ya. Siapa dulu dong bapaknya ya, gantian digituin biasanya. Berikutnya sang penghibur, orang tua tipe yang paling santai dan menyenangkan. Ini pasti seneng nih anak-anak kalau punya orang tua sang penghibur ya. Santai men ya, santuy. Bermain dengan anak-anak adalah kesenangan bagi mereka dan tipe kepribadian sang penghibur akan terus-menerus merancang cara-cara baru dan menarik untuk menikmati waktu bersama anak-anak mereka ya. Gambarnya di bawah itu kalau terlalu kecil ya, lagi jalan-jalan di Museum Dinosaurus Jatim Park 3, yaitu jalan-jalan di situ ya. Oke, berikutnya kelemahan terbesar adalah, ya tahu sendirilah namanya juga sang penghibur. Kelemahan terbesar sang penghibur adalah disiplin. Ya, jangan harapkan sang penghibur disiplin ya. Apalagi mendisiplinkan anak-anak mereka, jadi itu harapan kosong. Itu adalah kelemahan utama, kelemahan terbesar. Sang penghibur mengharapkan anak-anak mereka untuk menghormati dan mempertimbangkan aturan, tapi mereka sendiri biasanya nggak memberikan contoh nyata. Ini kelemahannya ya. Berikutnya sang juru kampanye, the campaigner. Ingin anak-anak mereka merasa diterima dan berharga padanya. Dan daripada menekan anak mereka untuk melihat atau bertindak dengan cara tertentu, sang juru kampanye mendorong kreativitas dan ekspresi diri dari anak-anak mereka. Bagus ini. Mereka membimbing anak-anak mereka untuk menemukan dan merangkul hasrat dan minat mereka yang unik. Gambarnya di bawah itu sang campaignernya lagi menyemangati anaknya yang mau jadi astronot ya. Maaf, astronom, astronot. Lagi lihat-lihat bintang. Kelemahannya apa sang juru kampanye? Nilai dan kedisiplinan dan rutinitas mereka tahu, tapi biasanya tidak tega. Tidak tega untuk menegakkan batasan. Karena sang juru kampanye sering khawatir bahwa jika mereka terlalu ketat atau disiplin, mereka akan mengkompromikan ikatan cinta yang mereka miliki dengan anak-anak mereka. Ini kelemahannya ya. Berikutnya, sang mediator. Sensitif dan perseptif, mereka bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan perspektif anak-anak mereka. Mereka ingin anak-anak mereka menjadi individu yang unik dan multidimensi daripada sebagai proyeksi diri mereka sendiri. Jadi ini berkebalikan dengan sang eksekutif. Kalau sang eksekutif, dia kepingin anak-anaknya seperti dia. Kalau sang mediator enggak, kebalik. Dia ingin anak-anaknya berkembang menjadi diri mereka sendiri. Nanti kita akan menghakimi, oh berarti yang sang eksekutif jelek dong Mbak. Enggak. Berarti sang mediator jelek? Enggak juga. Semua dilihat hubungan, kecocokan, dan intensitas dengan anak maupun orang tua masing-masing tipe kepribadiannya ya. Kelemahannya sang mediator adalah mereka merasa gagal jika anak-anaknya berperilaku tidak baik. Jadi karena hati nuraninya halus, mereka biasanya menyalahkan diri mereka sendiri atas perilaku buruk anak-anak mereka. Bahkan ketika itu bukan salah mereka ya. Kan pasti punya teman yang seperti itu ya kita ya.
Anaknya nakal gitu malah nyalain diri sendiri. Waduh, saya ini kok nggak bisa yang disiplinkan, saya ini gagal sebagai orang tua. Padahal nggak seperti itu. Oke. Berikutnya sang petualang, the explorer. Punya jiwa petualang, kepraktisan, dan santai. Jadi suka duka membesarkan anak itu nggak ada. Santuy. Kalau anak sekarang ngomongnya santuy ya. Itu gambarnya kecil di bawah itu mereka ayah dan anak lagi mengecat tembok bersama-sama. Meskipun catnya belepotan dan lain-lain ya tetap santuy ya. Itu adalah sang petualang. Kekuatan terbesar sang petualang adalah kegembiraan yang mereka rasakan saat bersama dan membantu orang yang mereka cintai. Oke, kelemahannya apa? Kebebasan yang diberikan sang petualang pada anak-anak mereka kadang memiliki resiko karena menuntut tingkat kedewasaan tertentu dari anak-anak itu sendiri ya. Jadi karena terlalu bebas, terlalu santuy, kalau anaknya nggak bisa memanfaatkan kebebasan itu dengan baik, jadinya ya kayak tanpa arah gitu ya. Perencanaan jangka panjang juga merupakan kelemahan sang petualang. Jadi kalau hal-hal menabung, biaya kuliah nanti gimana Pak? Waduh, saya nggak tahu Bu, diurus aja. Nah itu sang petualang ya. Nggak ngeh, bulan depan, tahun depan mau ngapain nggak peduli kalau sang petualang ya. Sang logis, rasa ingin tahu dan kecintaan mereka untuk belajar, mereka juga menemukan kegembiraan yang besar dalam mengajarkan anak-anak mereka tentang dunia. Jadi gambar di bawah itu ya, gambar di bawah. Kalau nggak jelas ya, saya akan jelaskan. Itu sang logis lagi menceritakan kepada anaknya tentang kepunahan dinosaurus. Jadi gambar paling kiri itu ada meteor jatuh ke bumi. Gambar yang di tengah itu dinosaurusnya kaget. Gambar yang paling kanan itu dinosaurusnya tinggal tengkorak dipegang sama kukang ya. Karena sudah punah. Toleran dan berpikiran terbuka, sang logis mendorong anak-anak mereka berpikir secara mandiri, mencari pengetahuan baru, menyuarakan dan mempertahankan pendapat mereka sendiri. Kelemahannya di mana ya? Menghormati kemandirian anak-anak mereka adalah tanda hormat bagi sang logis. Ya, jadi anak-anaknya itu diharapkan mandiri ya. Tetapi bagi banyak anak dan bahkan remaja, tingkat kebebasan pribadi ini dapat menjadi sesuatu yang ambigu. Karena tanpa batasan dan bimbingan orang tua, anak-anak ini mungkin mendapati mereka tidak fokus, terombang-ambing bahkan menjadi liar. Ya. Berikutnya, sang ahli alat the virtuoso. Nah ini, melakukan apapun yang mereka inginkan. Jadi anak-anaknya diberikan kebebasan dalam batasan tentu saja ya. Dunia bagi sang ahli alat dimaksudkan untuk dijelajahi dan dialami. Santai, berpikiran terbuka dan fleksibel, kepribadian sang ahli alat mengharapkan anak-anak mereka menggunakan kebebasan mereka dengan baik, yaitu mengeksplorasi atas nama eksplorasi dan pengalamannya. Kelemahannya di mana sih? Ya, seperti yang gambarnya itu sudah kelihatan ya. Ahli alat akan sangat kesulitan dalam ikatan emosional. Kontrol emosional adalah sesuatu yang tidak dikuasai sang ahli alat dan harus mengandalkan pasangan mereka untuk memahami emosi anak-anak mereka. Ini akan jadi rumit kalau pasangannya sama-sama ahli alat. Suami istri sama-sama tipe kepribadian ahli alat ya, pasti akan repot. Berapa anu? Oh, ini suami 100. Oh, 100 hari ini. Oke, sang penasehat memiliki visi yang jelas, membesarkan anak-anak mereka menjadi orang yang mandiri dan serba bisa. Berpikir secara mendalam bagaimana mereka membentuk kehidupan dan pengalaman anak-anak mereka dengan cara yang positif. Sang penasehat ya. Sang penasehat ini kadang membuat standar yang tidak realistis, tidak memperhitungkan kepribadian atau tahap perkembangan setiap anak. Mereka mengharapkan anak mereka untuk mencontoh integritas dan kejujuran mereka sendiri.
Mungkin mereka kecewa setiap kali berperilaku yang mereka anggap tidak murah hati atau tidak etis. Sang penasihat mungkin secara tidak sadar memproyeksikan banyak kepercayaan dan nilai mereka sendiri kepada anak-anak mereka. Jadi harapannya berbeda dengan sang mediator ya. Sang penasihat ini mirip-mirip sang eksekutif ya, minta anaknya jadi kayak mereka. Oke? Sang pembela. Nah, ini tugasnya menyediakan kehidupan rumah tangga yang aman dan nyaman bagi anak-anak mereka, membentuk fondasi yang stabil, membantu anak-anak mereka tumbuh menjadi cakap, sukses, dan bahagia ya. Sang pembela juga dimotivasi oleh cinta dan kedalaman serta kekuatan cinta ini luar biasa. Banyak orang dengan tipe kepribadian ini merasa mengasuh anak itu bukan hanya tanggung jawab, tapi panggilan. Jadi orang tua itu bagi mereka bukan hanya tanggung jawab ya, tapi ini panggilan saya jadi orang tua. Kelemahannya di mana? Sang pembela akan mengalami ujian sebenarnya dalam mendidik anak ketika anak-anak mereka mencapai titik di mana mereka ingin menguji batasan. Biasanya waktu remaja ya, tapi kadang bisa sebelum pra-remaja juga mungkin. Dan itu terkadang melibatkan menentang atau menentang nasihat dan nilai orang tua. Ini mungkin tidak sulit bagi sang pembela ketika anak-anak mereka masih kecil, tapi menjadi sangat sulit ketika anak-anak mereka mencapai usia remaja. Oke. Sang logician. Ahli logistik ini seringkali merasa paling nyaman ya kalau jadi orang tua ya. Rasa tanggung jawab dan kehormatan mereka berpadu dengan baik dengan tradisi yang telah ada sejak dahulu kala, yaitu membesarkan anak-anak agar dihormati, berkontribusi sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Kelemahannya di mana terus? Sang ahli logistik akan selalu memastikan penghormatan yang tepat terhadap otoritas seperti yang mereka lakukan dengan keluarga dan struktur masyarakat. Sementara bagi anak kecil, sulit mengerti hierarki dan otoritas. Jadi sang logician ini minta anaknya udah ngerti kalau itu guru. Kamu harus hormat, itu guru. Nggak semua anak kecil ngerti ya, definisi guru apalagi masih TK gitu. Kemudian misalnya kalau ke rumah kakek nenek itu harus sopan. Anak kecil kan nggak ngerti masih. Kakek nenek apalagi kalau kakek neneknya memanjakan dia ya. Ya pasti kan nggak ngerti. Ini yang menjadi kelemahan sang logician, sang ahli logistik. Berikutnya yang terakhir sang arsitek. Ingin anak-anak mereka tumbuh menjadi cakap dan mandiri dengan minat yang jelas dan keterampilan berpikir kritis yang kuat. Daripada memaksakan aturan yang tidak berguna, sang arsitek mencari cara yang sesuai, ya seperti yang saya omongkan tadi ya. Semua apapun makanannya, minumnya teh botol ya. Sang arsitek apapun masalahnya dia punya solusi ya. Untuk mendorong kemandirian anak-anak mereka, sang arsitek memperlakukan anak-anak mereka sebagaimana mereka ingin diperlakukan sendiri, yaitu dengan kejujuran dan rasa hormat. Lalu terus kelemahannya di mana kalau sang arsitek? Nah ini. Arsitek tidak terbiasa menawarkan dukungan emosional bahkan bagi anak mereka sendiri. Jadi yang diberikan itu adalah solusi, bukan dukungan emosional. Jangan harap dukungan emosional dari seorang arsitek. Sang arsitek dapat membuat rencana untuk memecahkan banyak masalah, tetapi kadang ya solusi terbaik untuk masalah anak adalah duduk bersama mereka saat mereka mengutarakan perasaan mereka. Anaknya pulang sekolah nangis ya ditemenin aja mestinya. Tapi karena sang arsitek punya segala pemecahan untuk segala masalah, dia akan berusaha tanya, tadi kenapa? Loh kenapa nggak gini? Anaknya tambah nangis ya. Ya, seperti itulah. Oke. 16 tipe kepribadian beserta 2 varian masing-masing itu adalah cara untuk mengenal dan memahami diri sendiri dan orang lain. Bukan untuk menunjukkan siapa yang lebih superior, siapa yang lebih cocok jadi orang tua, tidak sama sekali ya.
Tidak ada tipe kepribadian yang paling ideal sebagai orang tua dan sebaliknya tidak ada tipe kepribadian yang paling jelek. Semua ada plus minusnya. Ini yang ingin mengetahui tipe kepribadian, kalau mau tes, bisa tes di itu ya, www.16personalities.com/id/tes kepribadian. Silakan mungkin nanti setelah ini kalau mau tes bisa. Tesnya ini dalam bahasa Indonesia ya, jadi nggak kesulitan. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian. Kalau ada pertanyaan nanti silakan bisa disampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Pak Andi untuk pemaparannya berkaitan dengan MBTI parenting. Jadi teman-teman sekalian bisa langsung juga nanti tes ya. Nah, saya termasuk orang tua yang mana nih ya? Nah, jadi sebelum kita masuk di dalam sesi tanya jawab ataupun sharing, saya mau mengajak teman-teman sekalian untuk foto bersama ya. Yuk kita foto bareng bersama narasumber kita pada malam ini. Ya, ini oke. Ya, Pak Niko bisa bantu kami untuk foto bersama? Ya, bisa tolong nyalakan semua kameranya. Iya, yang belum nyala boleh nyalakan sebentar. Ya, anak-anak boleh juga ikutan foto. Yuk. Nah, kita foto bareng ya. Ya, saya hitung ya, Bapak Ibu semua ya. Terima kasih untuk menyalakan. Gaya resmi dulu nih, Pak Niko ya. Ya. 1, 2, 3. Oke. Ya, satu kali lagi boleh, Bu? Gaya bebas. Ya, boleh. 1, boleh gaya yang gimana? Boleh gaya bebas. 1. Gaya bebas ya. Wah. 1, 2. Ini mohon maaf sinyal saya kelihatannya ini. 1 kok nggak bisa kelihatan sebentar. Mohon maaf ini banyak yang hitam di saya ini ya. Maaf ya Bapak Ibu ya. Ini sinyal saya kelihatannya ini. Banyak yang hitam. Oke, banyak yang nggak kebuka ini Bu Wiling. Yang nggak kelihatan di video saya. Yang tadi kelihatan tapi. Bentar, Pak. Mungkin Pak Andi bisa bantu kita nih foto barengnya nih. Oke. Udah bisa Pak Niko? Ya, ini masih banyak yang hitam. Masih kameranya udah nyala punya Bapak Ibu semuanya, namun di laptop saya ini nggak kelihatan sinyalnya. Ya, saya yang akan foto ya dari sini ya teman-teman ya. Yuk kita buka lagi kameranya. Nah, oke. Gaya bebas ya. Siap? 1, 2, 3. Bebas lagi. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua. Ya, kita sekarang mau masuk ke sesi 2 nih ya. Kita masuk ke sesi tanya jawab dan sharing ya. Nah, sebelum kita masuk ke sesi ini teman-teman, bagi teman-teman yang pingin nanti tahu saya ini termasuk orang tua yang tipe kepribadiannya yang mana ya. Nah, itu bisa langsung ya tes nanti di personality test tadi sudah diberitahukan oleh Pak Andi. Nggak harus malam ini, besok juga boleh ya, atau kapan waktu senang gitu boleh ya. Oke, silakan jika mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya atau mau sharing, saya persilakan. Oke, silakan Ibu Givi, silakan.
Terima kasih, Bu. Pertanyaannya rombongan, Bu. Iya, monggo, Bu. Yang pertama, apakah tipe-tipe MBTI ini dipengaruhi mulai anak dari kandungan? Misalkan pada saat ibunya hamil, itu mungkin dia sedang mengalami sesuatu sehingga dia jadi banyak nangis atau dia baik-baik saja, begitu. Apakah dipengaruhi dari luar atau memang itu pembawaan dari janin itu sendiri? Kemudian yang kedua, seperti tes IQ itu kan yang saya tahu itu kan tergantung mood ya Bu ya. Kalau moodnya lagi baik, IQ-nya juga baik. Apakah tes ini juga dipengaruhi mood? Jadi kalau misalkan dia lagi baik-baik saja, jawabnya enak. Begitu dia bisa mikir, oh pertanyaan ini jawabannya ini. Tapi kalau dia lagi jengkel, lagi apa, mungkin lagi sedih, apakah jawaban itu mempengaruhi? Jadi sekarang misalkan tes malam ini tes MBTI, sekarang saya lagi nggak ngapa-ngapain, nggak apa-apa. Nanti hasilnya keluar, kemudian 2 hari lagi, nyoba tes lagi, ternyata pada saat buka ada sesuatu yang terjadi, kemudian saya jadi jengkel, apakah itu juga, mempengaruhi hasilnya sehingga hasilnya jadi beda? Yang kedua, berhubungan dengan pertanyaan yang pertama tadi, apakah, dari usia misalkan dari usia sekolah yang, PAUD ya atau TK itu, apakah anak bisa digiring? Bisa digiring karena tadi kan disampaikan bahwa itu tidak ada yang paling baik dan paling jelek. Apakah itu bisa digiring? "Oh aku mau anakku nanti, menjadi, mediator. Oh aku mau anakku menjadi eksekutif," atau bagaimana? Terima kasih Bu Wiling. Baik, terima kasih untuk 3 pertanyaan dari Bu Givi. Saya serahkan langsung kepada Pak Andi untuk menjawab, Pak. Terima kasih Bu Givi ya atas pertanyaannya. Yang pertama, apakah waktu ibunya mengandung itu moodnya atau situasi hatinya atau perasaannya mempengaruhi anak dalam kandungan? Saya tidak menafikan itu berpengaruh ya karena kan namanya hormon yang diproduksi dalam tubuh ibu itu akan berpengaruh pada janin. Jadi kalau banyak hormon stres, hormon hormon yang istilahnya hormon seperti hormon yang membuat kita terjaga gitu ya, hormon-hormon yang membuat bahkan mungkin obat-obat yang diminum itu juga pengaruh pada saat janin dalam masa pertumbuhan dalam kandungan. Saya sih nggak menafikan hal seperti itu. Tapi berapa besar persentase itu terhadap perkembangan otak janin itu yang kita sebagai manusia belum sampai pada tahap itu ya. Berapa persen kemampuan seorang ibu mempengaruhi perkembangan otak janin, moodnya, situasi hatinya, stresnya, ya itu yang belum, bahkan ilmu pengetahuan sekarang belum sampai ke situ ya. Tapi kalau berpengaruh, iya pasti berpengaruh. Itu sebabnya kan dulu kira-kira 10-12 tahun yang lalu itu kan lagi gencar-gencarnya kalau ibu hamil itu mendengarkan musik klasik. Ya kan, mungkin masih ingat kita ya. Ada seperti itu kan. Chopin atau Johann Sebastian Bach atau Mozart atau siapalah, terserah, Beethoven yang dia suka. Itu kan tujuannya seperti itu, Bu. Mood ibu dipengaruhi oleh musik tersebut, harapannya janinnya juga memperoleh hormon yang istilahnya bukan hormon stres, supaya perkembangan otaknya optimal. Tapi seberapa besar persentasenya kita belum tahu. Ilmu pengetahuan sekarang belum bisa menjawab ya. Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua, masalah konsistensi ketika menjawab MBTI test ya. Saya sudah 5 kali mencoba mengikuti MBTI test, hasilnya konsisten, sama terus.
juga. Karena memang menurut teori perkembangan kita itu sudah berhenti ketika umur 17 atau 18. Jadi dua itu orang itu sudah dia tipenya nanti berapa sudah dan memang ya seperti itu. Saya beberapa kali kumpul reuni dengan teman saya sama. Kalau misalnya kita sudah dewasa, sudah mapan, sudah matang secara emosional, hasilnya pasti sama, Bu. Meskipun hari ini kita lagi marah ya, besok lagi senang, besoknya lagi sedih, itu hasil tes IQ juga sama, Bu Gibi. Kalau sudah mapan secara emosional psikis ya, memang bisa naik 5 atau 6 poin atau turun 5 atau 6 poin, tapi jaraknya nggak banyak. Jaraknya nggak banyak. Jadi misalnya hari biasa 115 gitu. Kalau pas gembira 117, 118. Kalau pas sedih, pas marah 113, 112, jaraknya nggak banyak. Oh, ada petir ya? Pertanyaan ketiga, apa tadi, Bu? Bu Wiling, pertanyaan ketiganya? Pertanyaan ketiga bisa diulang, Bu Givi. Pertanyaan yang ketiga. Bu Wilingnya juga nggak ingat. Ya, Bu Givi, gimana pertanyaan ketiga? Pertanyaan ketiga, apakah itu bisa digiring untuk ke salah satu tipe yang dimaui? Misalkan saya mau tipe Wah, petirnya serem ya. kreator atau tipe eksekutif begitu, Pak. Apakah itu bisa digiring begitu? Terima kasih. Ya, oke. Masalah giring-menggiring ya. Tipe kepribadian yang seperti ditulis psychological type-nya Carl Gustav Jung tadi, seorang manusia itu dibentuk dari pengalaman hidupnya dia plus lingkungan. Jadi mungkin kalau lingkungan 50%, pengalaman hidup 50% gitu ya. Jadi kalau anak Anda itu kan punya gen Anda dan istri Anda atau suami Anda, kemudian itu membentuk yang 50%. Termasuk pola asuh di rumah, pola asuh keluarga itu 50%. 50% berikutnya adalah bagaimana anak Anda berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Jadi kalau istilah dalam tanda petik digiring ya, agak susah sih. Nggak bisa digiring total, nggak bisa. Memang bisa mirip-mirip dengan apa yang kita harapkan, tapi jangan punya istilahnya target anak saya harus seperti ini. Susah kalau seperti itu. Oke, mungkin ini bisa menjawab pertanyaan dari Bu Kivi ya. Saya kembalikan ke moderator Bu Wiling, silakan. Iya, jadi kita nggak bisa membentuk seorang pribadi seperti misalnya kita membentuk misalnya kita mau bikin roti bentuknya hati terus kita cetak hati gitu ya. Nah, itu mungkin kita tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena setiap manusia itu memiliki satu keunikan ya. Jadi memiliki satu keistimewaan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Nah, mungkin bisa memberikan pengaruh ya, tetapi bisa pasti ini akan jadi seperti ini. Nah, itu kita nggak bisa gitu ya, tapi bisa memberikan pengaruh yang positif dalam proses pembentukan anak tersebut ya dalam perjalanan kehidupannya. Nah, semoga jawaban dari Pak Andi tadi jelas dan menjawab ya. Semangat, Bu. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau tanya? Oh, silakan Ibu Ruth ya. Silakan Ibu Ruth. Terima kasih. Dari penjelasan tadi, apa bisa dikatakan bahwa kepribadian ini merupakan sifat dasar
Terus yang kedua, bisa nggak mengalami Kelihatannya putus ya. Iya, kelihatannya sinyalnya ya, sehingga gambarnya nggak nampak di saya. Di teman-teman gimana? Nampak nggak? Iya, nggak nampak. Di tempatku nggak nampak nih. Putus. Mungkin bisa dilanjutkan ke pertanyaan yang lain dulu. Oke. Adakah dari teman yang mau tanya atau sharing? Silakan. Ya, silakan. Ibu Tri ya. Iya, terima kasih Bu untuk Iya, kesempatannya. silakan Ibu Tri. Baik, dari penjelasan yang sudah Pak An dijelaskan tadi mengenai tipe-tipe kepribadian orang tua. Nah, sini saya mau sedikit sharing. Kebetulan putra kami berusia 4 tahun, Ibu. Dan saya tidak tahu karakter saya sendiri ini seperti apa, seperti yang dijelaskan Bapak tadi ya. Nah, kebetulan beberapa kali saya mendapat istilahnya bukan kritikan ya, seperti saran itu dari teman-teman saya gitu. Bu, kamu ini kalau mendidik anakmu ini terlalu keras begitu. Salah satu yang kami lakukan bersama suami adalah begini, Bu. Misalkan nih anak kami ini saya panggil, kemudian satu kali nggak dengar. Nah, kebetulan anak saya namanya Beril. Beril, nggak dengar. Beril, nggak dengar lagi. Beril, Mama sudah panggil loh. Kemudian si anak baru menjawab, iya Ma, gitu. Terus baru kemudian melaksanakan apa yang saya sampaikan tadi. Kemudian yang kedua, ketika dia melakukan kesalahan, saya selalu tegur. Artinya tegur, tujuan saya sebenarnya hanya memberitahu kalau dia itu salah. Tetapi dari pandangan orang lain, dari sudut pandang orang lain, menganggap sudahlah biarin, itu kan anak kecil gitu ya. Nantilah kalau besar itu paham sendiri begitu. Nah, menurut Bapak, apakah yang saya lakukan terhadap anak saya yang berusia 4 tahun tersebut terlalu berlebihan atau memang hal itu perlu dilakukan untuk membentuk karakter anak ketika besar? Itu saja. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih Ibu Tri. Nah, ini saya keep dulu, jangan dijawab dulu ya Pak Andi ya. Nah, jadi tolong Pak Andi bisa catat-catat dulu nih poin-poinnya untuk Ibu Tri nih. Nah, sekarang kita mau lanjutin dengarkan dari Ibu Ruth ya, yang tadi tidak lihat wajahnya ya, karena mungkin ada sinyal ya Ibu Ruth ya. Nah, sekarang iya, jadi ada sedikit gangguan. Jadi sekarang kita lanjutin yang Ibu Ruth tadi mau tanyakan. Silakan Ibu Ruth. Contohnya misalnya saya kan punya anak 3. Lalu saya melihat perkembangannya ketika masih kecil, pendiam. Mulai di usia berapa mulai banyak ngoceh, mulai banyak bicara begitu. Nah, itu bisa mengalami perubahan, perkembangan sesuai dengan usia atau bagaimana, Bu? Terima kasih, Bu. Iya, baik Ibu Ruth. Terima kasih untuk Ibu Tri dan Ibu Ruth atas pertanyaannya. Sekarang kita akan mendengarkan jawaban dari Pak Andi. Silakan Pak Andi. Ya, terima kasih Bu Ruth ya. Untuk tipe kepribadian pada anak itu sangat mungkin berubah, terutama masih pra-remaja,
Jadi di bawah usia 13 atau 12 tahun. Itu kalau disuruh ngambil hasil tes, itu tiap minggu pasti berubah ya. Jangan heran, bukan karena mereka nggak serius atau istilahnya bukan, tapi mereka masih dalam masa pembentukan karakter. Jadi usia 12-13. Biasanya kalau disuruh ambil tes MBTI juga berubah ya hasil tesnya. Biasanya mulai lihat konsisten itu usia 16-17. Jadi SMA kelas 1, SMA kelas 2 itu biasanya sudah berubahnya nggak terlalu drastis. Karena memang karakter manusia seperti itu ya, perubahan emosional, pembentukan karakter itu mulai tampak nyata di usia 16, 17, 18. Tiap orang bisa berbeda-beda, ada yang cepat 15 udah kelihatan, udah terbentuk, ada yang masih 20 masih selengean ya, cengengesan ya masih ada. Tergantung masing-masing beda, tapi kira-kira gitu 16, 17, 18. Jadi apakah berubah? Iya. Sekitar usia-usia itu pasti berubah-berubah. Bukan karena mereka labil atau tidak serius, bukan, karena ya memang mereka belum terbentuk mapan secara emosional maupun karakter. Jadi Ibu Rut nggak usah khawatir ya kalau misalnya anaknya usia 12-13, loh hari ini kok MBTI-nya tipe komander, misalnya sang komandan, besoknya kok sang logis, loh kok gimana tuh ini? Kamu niat ngisinya nggak ini? Bukan seperti itu ya, dilihat usianya juga, Bu. Ya, oke. Kemudian pertanyaan yang dari Putri ya. Ibu Tri belum ngambil tes MBTI ya, Bu ya? Belum, Bapak. Ya, belum. Tapi kira-kira nih ya, menurut saya nih, saya nggak bisa memastikan karakter tipenya seperti apa, tapi pasti tipe belakangnya turbulen. Kalau Ibu ya. Kenapa turbulen? Karena memperhatikan pendapat orang, masukan orang, ini gimana. Jadi biasanya itu yang belakangnya pasti T. Entah itu sang komander T atau sang eksekutif T itu nanti nggak tahu, tapi belakangnya rasanya T itu. Kalau ibu merasa ibu terlalu keras kepada anak, terlalu disiplin kepada, sebenarnya nggak ada salahnya ya kan. Kita selalu berharap yang terbaik bagi anak kita supaya nanti ketika tumbuh dewasa anaknya bisa menempatkan diri dalam kehidupan bermasyarakat. Semua orang seperti itu. Masalahnya, ya ini masalahnya seperti yang tadi saya ceritakan di MBTI parenting ya. Ada tipe-tipe itu yang kalau anaknya gagal, dia akan menyalahkan dirinya sendiri. Aduh, saya ini jadi orang tua nggak becus ya. Apalagi kalau belakangnya yang T, yang turbulen. Dia akan selalu mendengarkan masukan orang, omongan orang. Waduh, saya ini kurang ini ya, mestinya kurang perfeksionis nih saya nih. Itu akan membebani kita sebagai orang tua, di mana harusnya tes MBTI ini malah membantu, bukannya malah membebani. Harusnya seperti itu ya. Jadi nanti kalau Ibu Tri nanti mengambil tes MBTI, jangan merasa, lu kok saya dapatnya seperti ini, wah berarti nanti terlalu tegas sama anak. Bukan. Bukan seperti itu. Kita berusaha menganalisa setiap jenis tipe kepribadian itu minusnya apa, plusnya apa. Kemudian nanti disesuaikan dengan perkembangan usia anak. Seperti yang tadi saya ceritakan kan ada beberapa tipe kepribadian yang ketika anaknya kecil, cocok, santai, ceria, polos, cocok pokoknya. Begitu anaknya remaja, bentukannya makin kelihatan. Ada yang sebaliknya, ketika anaknya kecil, nggak cocok, nggak bisa diajak omong sih. Kok dikit-dikit nangis, kok dikit-dikit manja, cengeng. Ketika anaknya beranjak remaja kok malah cocok, bisa tukar pikiran ya kan. Ya itu tadi karena tipe MBTI Anda adalah tipe yang menganggap, contohnya tadi, yang menganggap anggota keluarga Anda adalah anggota yang setara. Nah kan repot ketika anak usia 4 tahun dianggap setara dengan yang 28 tahun kan cerita jadi rumit ya kan. Tapi ketika anak yang usia 15 tahun dianggap setara dengan yang 40 tahun, nah masih nyambung. Ya kan, 15 tahun dengan 40 tahun kan ceritanya masih nyambung.
Nah kalau usia 4 tahun dengan 28 tahun disetarakan ya bingung kan anaknya. Papaku ini ngomong apa ya? Wah, aku nggak ngerti. Aku mau nangis kok malah dimarahin. Tiap tipe kepribadian punya plus minus. Kita mengikuti tes MBTI harapannya untuk mengerti plus kita apa, memahami minus kita apa, supaya nanti ketika kita berusaha mengaplikasikannya terhadap anak kita berhasil. Nggak ada yang paling baik, nggak ada yang paling buruk. Ketika saya mengikuti tes MBTI ya, ada satu komentar di kolom komentar itu ngomong, waduh saya kok dapetnya yang komander ya. Berarti saya ini otoriter dong Pak. Anda tipe komander, boleh dibilang otoriter, mungkin benar. Tapi ketika Anda mempunyai anak sang petualang, Anda adalah tipe komander, ya kelihatannya nggak cocok, ya kan? Yang satunya mau berpetualang, satunya maunya tegas. Tapi ketika Anda sang komander, anak Anda sang eksekutif, ya nyambung. Ya kan? Satunya kepingin tegas, kepingin semua pas di tempatnya, satunya mengikuti apa yang menjadi tradisi. Bentrokannya pasti sedikit. Makanya yang saya tadi ngomong, yang warnanya sama itu bentrokannya sedikit. Karena mirip-mirip tipenya. Yang ungu tadi analis, yang hijau diplomat, yang biru penjaga, yang kuning petualang. Enak kan? Sang ahli alat warnanya kuning. Punya anak petualang warnanya kuning, cocok udah. Minggu-minggu bongkarin sepeda motor, itu dilepasi, bongkar aja loh ya, pasang nggak bisa, tapi nggak apa-apa. Sama-sama kuning, jadi sama-sama santai. Loh, pasang lagi gimana Pak? Nggak usah dipikirin, udah bongkar aja, bongkar semua. Cocok kan? Nggak pernah berantem. Nah, cocok kan? Coba yang satunya sang petualang, papanya sang petualang, anaknya sang logis. Belum bongkar sudah tanya anaknya, Pak, ini bisa masangnya nggak? Pak, kenapa kok dibongkar semua? Kok enggak satu-satu? Bapaknya stres ditanyai terus. Ya. Jadi tipe MBTI itu kita berusaha mengerti kita itu apa. Kemudian anak kita itu gimana gitu loh. Jadi klop nyambungnya. Memang kalau enggak setipe susah, tapi bukan berarti nggak bisa ya. Bisa tetap. Asal mau mengalahkan ego kita lah. Oke? Saya kira itu bisa menjawab pertanyaan Putri. Saya kembalikan ke Bu Wiling sebagai moderator. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Pak Andi. Ya, teman-teman, jadi dengan kita mengikuti tes, itu supaya kita lebih mengenal ya diri kita, gitu ya. Jadi, bukan berarti itu adalah kita nggak bisa berubah, bukan ya, bukan, tapi kecenderungan kepribadian kita itu akan nampak. Nah, dari situ kita akan lihat kekuatan kita dan juga kelemahan kita. Nah, dengan kita bisa melihat dengan lebih baik, kita akan tertolong banget dalam menempatkan diri dan di dalam membangun satu relasi dengan anak kita, ya. Jadi kita lebih apa ya istilahnya itu asik-asik gitu loh ya bersama dengan anak kita. Jadi kita karena apa? Karena kita lebih kenal diri kita, pasangan kita sebagai parents seperti apa. Terus kita juga lebih kenal anak kita. Nah, dengan begitu kita tahu lebih bijak, oh caranya anak kita pendekatannya seperti ini nih, gitu. Nah, terus kita menolong diri kita seperti ini. Jadi seperti tadi Pak Andi bilang, ada orang tua yang merasa kalau anaknya gagal, dia merasa bersalah banget gitu ya, guilty feeling banget gitu kan. Kan ada yang seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu kan sebenarnya bisa kita atasi dengan lebih positif gitu. Nah, jadi dengan kita tahu tipe kepribadian melalui tes MBTI sebenarnya sangat menolong kita ya untuk kita bisa lebih kenal, tahu kekuatan, tahu kelemahan,
dan lebih bijak di dalam kita memberikan pola asuh ya untuk anak kita, dan tentunya menolong kita juga lebih rileks ya menjalani hidup ini lebih ringan gitu ya. Nah, jadi seperti baik, sebelum kita tutup nih, jika mungkin ada satu penanya lagi boleh ya, silakan. Ada yang mau tanya lagi? Udah nggak ada lagi ya? Nah, kalau nggak ada saya yang tanya. Nggak ada yang tanya, jadi saya yang tanya dong ya. Baik, teman-teman saya tanya aja semuanya, boleh nanti angkat tangan ya. Bagaimana teman-teman dengan materi hari ini? Apakah teman-teman bisa mengikutinya dan hal ini bermanfaat buat teman-teman semuanya? Oke ya, baik, mantap, puji Tuhan ya. Nah, sip, mantap. Jadi teman-teman sekalian, tesnya bisa teman-teman coba sendiri ya. Jika mungkin nanti ada kesulitan atau ada pertanyaan, boleh tanya kepada kami ya dengan senang hati pandu ya. Tapi kalau udah bisa langsung aja ya, karena itu semua pakai bahasa Indonesia dan mudah banget juga langsung keluar hasilnya gitu ya. Nah, kemudian untuk materi hari ini semua peserta nanti juga akan dapat ya soft copy-nya ya. Jadi teman-teman nanti bisa belajar sendiri lagi gitu ya. Jika mungkin ada bagian-bagian yang tadi kelewat, tercatatnya belum lengkap ya. Nah, nanti akan mendapatkan filenya yang materi hari ini secara lengkap dari Pak Andi ya. Kami nanti akan berikan. Nah, berkaitan dengan hal ini kami membutuhkan nama ya teman-teman ya, supaya sesuai dengan daftar. Jadi mungkin Pak Niko ada yang diperlukan karena ini ada nama yang nggak sesuai dengan daftar peserta. Pak Niko mungkin bisa pandu ini seperti apa, Pak? Ya, mungkin bisa namanya mungkin ya Bu ya. Iya, namanya dikirim kemana Pak Niko? Bisa Karena dikirim. saya lihat. Ya, bisa dikirim ke yang nomor WA yang berikan link tadi, yang memberikan link yang di WA-kan ke nomor link tadi itu. Iya, baik. Jadi teman-teman, karena nama yang tercantum di room ini nggak semuanya sama dengan daftar peserta yang ada di saya ya. Jadi karena itu kami mohon untuk teman-teman bisa chat ya ke nomor yang tadi sudah memberikan link ya. Nah, jadi dari situ nanti kami tahu, oh berarti kita bisa kirimkan untuk soft copy-nya. Begitu ya. Boleh ya teman-teman ya. Nanti bisa balas aja replay yang tadi diberikan link. Nah, kemudian nanti kami akan kirimkan soft copy-nya. Karena ada beberapa nama ini yang tidak sama dengan daftar peserta yang masuk, begitu ya. Nah, jadi minta tolong teman-teman sekalian bisa reply ya di nomor WA yang tadi mengirimkan link untuk Zoom pertemuan hari ini. Baik. Baiklah, terima kasih ya semuanya udah hadir dari awal sampai akhir, dan terima kasih banyak buat Pak Andi Supriyo yang sudah berbagi materi malam hari ini berkaitan dengan MBTI parenting. Nah, sekarang kita akan tutup kembali dengan doa ya. Yuk kita bersama-sama berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Boleh Bapak Daniel memimpin kita dalam doa, Bapak? Ya, mari kita bersama-sama berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Bapak, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan yang mana pada malam hari ini berkesempatan untuk mendapatkan ilmu kembali Tuhan, untuk kami bersama-sama bisa lebih baik lagi dalam mendidik anak-anak dan lebih baik lagi dalam membangun
keluarga kami ya Tuhan, dan tentunya kami rindu menjadi keluarga mengasihi Tuhan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan dan waktu ini, dan Tuhan memberkati yang sudah memberikan materi kepada kami. Kiranya Tuhan memberkati keluarganya, Tuhan memberkati istri, Tuhan memberkati kesehatan, berkat yang terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kiranya juga Tuhan memberkati semua yang mengikuti parenting pada malam hari ini dengan berkat damai sejahtera yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan waktu kami selanjutnya ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya kasarnya Tuhan, damai sejahtera Tuhan, dan sukacita senantiasa melingkupi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Daniel. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat malam ya. Sehat-sehat selalu. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Terima kasih telah menyaksikan YouTube Gentle Gus. Jangan lupa like, share, dan subscribe.